Motivator ternama Mario Teguh hingga kini masih terus berurusan dengan pihak berwajib terkait permasalahan dirinya dengan Aryo Kiswinar dan juga mantan istrinya Aryani. Kemarin, didampingi tim kuasa hukumnya, Mario mendatangi kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Subdit Resmo Polda Metro Jaya. Kedatangan tersebut terkait laporan yang dilayangkan Kiswinar kepadanya. Salam super. Salam super. Jadi tadi Pak Mario sudah memberikan keterangan kepada penyidik, ada 41 pertanyaan, 44 totalnya, ya menjawab apa-apa yang terkait dengan apa yang dilaporkan oleh Kiswinar dan Aryani. Ya itu pro justisia ya, jadi itu udah kewenangan penyidik, saya nggak bisa sampaikan apa isinya. Kisah pelik antara Mario dan Kiswinar yang sejatinya bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan justru malah berlanjut ke pihak berwajib. Namun kini nasi sudah menjadi bubur. Sejumlah laporan tersebut tengah diproses oleh pihak penyidik. Meski demikian, Mario tetap optimis jika permasalahannya dengan Kiswinar berakhir damai. Pokoknya tujuannya mencapai kedamaian, penyelesaian sebagai keluarga yang baik. Ya, saya tidak boleh memberikan masukan lebih daripada yang harus saya sampaikan sekarang. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, lebih baik kita semua berfokus pada kebaikan hidup kita sendiri. Biarkan petugas melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Semakin saya mengenal proses ini, semakin saya percaya bahwa memang kita harus sangat profesional, sangat baku dalam hal ini. Ya, secara kekeluargaan, damai, indah, okay? Sehingga kita bisa semua hidup dalam masyarakat yang lebih rukun. Ya. Tak hanya Mario Teguh, penyanyi religi Sulis pun tengah dirundung masalah lantaran tertipu dengan bisnis berkedok investasi di bidang percetakan. Akibat penipuan ini, Sulis mengalami kerugian materi sekitar 400 juta rupiah. Namun yang membuat pelantun Umi itu tak percaya adalah rekan bisnisnya tersebut adalah sahabat karibnya sendiri. Dan kemarin ditemani penasehat hukumnya, Sulis kembali mendatangi kantor Satreskrim Polresta Depok terkait tambahan berita acara perkara. Mbak Sulis maupun suaminya dari awal berharap agar penyelesaian ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Saya sama suami saya ini punya teman yang udah kenal kira-kira 5 tahun kebelakangan ini, dan kenalnya cukup dekat, baik, terus ya selayaknya seperti teman dekat tuh seperti apa sih, ya trust, percaya, nggak ada curiga apapun. Terus suatu saat teman kami ini menawarkan untuk join bisnis bareng, jadi sifatnya join modal bisnis bidang percetakan. Pertama-tama memang lancar, tapi modalnya itu masih di angka-angka 10, 15, 20, 25, sekitar segitu. Itu pengembaliannya tepat seperti apa yang dia janjikan, di tanggal plus laba yang dia janjikan juga. Tapi begitu mulai masuk bulan Mei sampai Juni, itu kisaran modalnya mulai di angka-angka 60, 100, pokoknya mulai ratusan juta. Jatuh tempo pembayarannya, dia menghilang. Saat ini pelaku sudah dibekuk pihak berwajib. Bahkan dengan tipu muslihatnya, pelaku sudah menelan banyak korban dengan modus menanam modal hingga total kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Meski demikian, Sulis masih membuka pintu hati untuk menempuh cara kekeluargaan. Bahkan sudah ada niatan baik dari sang pelaku untuk mengembalikan uang investasi yang dibawa kabur olehnya. Kemarin juga saya sempat juga ketemu dengan pelakunya. Saya bilang, saya maafin kamu, tapi kamu tolong tanggung jawab sama apa yang udah kamu lakukan. Intinya gitu aja. Saya nggak minta lebih-lebih, enggak, ngurang-ngurangin juga enggak. Jadi ya kamu kembalikan aja hak saya yang sudah kamu bawa. Saya nggak akan minta lebih, saya nggak akan minta kurang. Korban lain sekitar 18 orang. Kalau kerugiannya 1,5 M lebih. Iya, kurang lebih 1,5 M lah.
Gara-gara ditipu ratusan juta oleh sahabat dekatnya yang membawa kabur uang investasinya, pasangan yang menikah 2 tahun lalu itu kabarnya sempat dingin. Namun semua itu kini tengah teratasi dengan baik. Dan kini baik Alvin maupun Sulis mengaku mendapat pelajaran berharga sekaligus tak langsung mempercayai seseorang meski teman dekat. Bener, stres banget dan banyak juga yang nggak sangka gitu. Jadi aku di rumah sama suamiku kayak bukan suami istri, kayak orang asing karena kaget, karena stres di rumah tuh 1-2 hari tuh hampir nggak ngobrol sama sekali. Ini gimana gitu, sementara tanggung jawab kita habis ini banyak banget. Diam-diaman sih bukan dalam artian marahan ya, cuman lebih ke arah ini aja, bingung. Apa nih langkahnya, kita gimana nih? Di satu sisi dia sahabat kita, si pelaku ini, tapi di satu sisi kita juga mikir, apa iya dia berani jadikan kita korban kan? Tapi ya udah, alhamdulillah kita serahin ke hukum aja. Sekali lagi hikmahnya buat saya sama suami saya ini lebih menguatkan kita lah. Rumah tangganya jadi makin kuat, jadi kita nggak saling nyalahin juga. Saya nggak nyalahin suami saya juga nggak nyalahin saya, karena ini kan awalnya teman saya yang bawa kenal ke suami saya kayak gitu. Jadi ini pembelajaran aja. Mudah-mudahan lain kali nggak ada kejadian seperti ini lagi kan. Iya, tentunya dengan kasus ini dan tentunya dengan pelajaran yang didapatkan oleh Sulis maupun juga suami ini semakin membuat mereka jadi kuat gitu ya. Ditambah lagi ini Yuki, untuk sekarang ini memang berbisnis itu kita tidak mudah untuk bisa percaya sama orang. Even though memang sama sahabat kita sendiri gitu. Iya, emang. Jadi ya semoga saja dengan tindakan dan juga apa yang dijalankan oleh Sulis sekarang ini memang benar, dia membukakan pintu maaf oleh sahabatnya itu sendiri gitu ya. Dan semoga bisa berjalan dengan lancar ya, nanti untuk kasusnya ini bisa selesai. Begitu. Aku cuma punya satu pertanyaan buat Sulis. Apa? Kapan keluarin single lagi? Oh, itu Soalnya mah single-singlenya gampang. kan kemarin-kemarin tuh hits Iya. semua kan. Dan waktu itu kan dia masih belia. Sekarang coba dong Itu mah bisa keluarin diatur lagu nanti. yang lebih dewasa. pengen tahu Iya, lagi. Nah, apalagi- terus kalau tadi kan ada berita juga tentang Mario Teguh. Iya. Ya kan? Nah, untuk Mario Teguh ya semoga nanti semuanya berjalan dengan lancar. Terus masalahnya dia dengan Kiss Winner juga cepat terselesaikan gitu. Tapi nggak tahu kenapa memang Mario Teguh sendiri ini lagi diuji banget ya, ditambah lagi dia memotivasi diri sendiri agar semua permasalahannya bisa cepat terselesaikan gitu. Senyumannya tuh loh Yuki. Tetap ya. Tetap loh, dia tetap bagus. wise, Harus kita harus kuat, harus stay Iya, strong dengan berdamai dengan diri cobaan sendiri, apapun gitu. yang ada di dunia ini. Iya. Yang dilanda sama berbagai macam manusia. Keep strong ya Mario Keep Teguh. strong harus. Alright, pemirsa, kita masih punya berita update soal selebriti senior yang baru saja berpisah. Ini setelah 20 tahun menikah. Udah 20 tahun nikah terus Iya. cerai maksud kamu? Aduh kasihan ya. Hah? Ngapain cerai? Oke. Udah 20 tahun Iya, nikah iya, ya nanti Allah. lebih lanjut lagi kita bakal kasih ke pemirsa ya. Gue pacaran aja tuh. Oke, Susah loh, sabar ini aja udah kamu 20 ya. tahun nikah terus cerai. Iya. Kenapa menggampangkan? Itu bukan menggampang. Sesi yang hadirnya sekarang stripping 1 jam lebih lama. Setiap hari Senin sampai Kamis jam 4 sore, setiap hari Jumat jam 3 sore, dan Sabtu Minggu jam 12 siang. Lebih update, in-depth, dan hot hanya di Obsesi.